Apakah kunjungan Taliban ke sana hanya untuk makan-makan, jauh-jauh ke Indonesia makan bersama dengan pejabat? Enggak. Ada hal yang lain yang lebih penting. Artinya apa? Itu isyarat kepada bangsa Indonesia. Pertama, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, sehingga keturunannya disebut Saudiyah. Yang kedua, Saud bin Abdul Aziz. Yang ketiga, Raja Faisal, yang sempat ketika meninggal itu karena ditembak. Yang ketika akan jatuh, Bapak Profesor Ginanjar Kartasasmita, saat itu adalah Menteri Pertambangan, ya, menangkap jasadnya sebelum jatuh, dan beliau berlumuran darah karena ditembak oleh katanya sepupunya alumnus Amerika yang mengalami gangguan pikiran, tanda petik, ya. Nah, kemudian diganti oleh Raja Fahad bin Abdul Aziz. Fahad ini adalah satu-satunya nama Raja Arab yang berarti binatang. Fahad artinya singa. Ada satu hadis dari Musnad Ahmad, tapi ini diperdebatkan hadisnya, bahwa ciri-ciri Imam Mahdi akan datang itu apabila nanti Arab dipimpin oleh seorang raja yang namanya sama dengan nama binatang. Fahad itu binatang, singa. Lalu dia mati dan digantikan oleh adik yang bernama Abdullah. Fahad ini seperti memiliki penyakit di matanya, padahal tidak ada penyakit di matanya. Kalau kita melihat dari jauh seolah-olah ada penyakit di matanya, tapi tidak ada. La innahu laisa alam fi ainai. Tapi ketika dia dari jauh memang begitu. Pas saat mendekat tidak ada. Itu hanya kelopak matanya yang menutup, seolah-olah matanya itu tertutup. Padahal enggak. Lihat dalam posisi, dalam usia tuanya, Najafat. Ya, maka dia digantikan oleh raja adiknya yang bernama Abdullah. Wailun liman tabi Abdullah, waliyun liman tabi Abdullah, wailun liman tabi Abdullah. Celakalah yang mengikuti Abdullah, celakalah yang mengikuti Abdullah, celakalah yang mengikuti Abdullah. Basyiru bi mauti Abdullah. Ya. Baik, basyiru bi mauti Abdullah. Berikanlah kabar gembira tentang kematian Abdullah. Ubasyirukum bil Mahdi. Aku berikan kabar gembira tentang kemunculan Al-Mahdi. Artinya, jarak kemunculan Imam Mahdi dekat dengan kematian Abdullah yang menjadi raja pengganti kakaknya. Raja Arab ada yang bernama Fahad kan, dan ada yang bernama Abdullah adiknya. Yang mana? Ini Raja Abdullah. Apakah hadis tadi merujuk kepada ini? Wallahu a'lam bishawab. Itu saya hanya sampaikan itu. Namun ada seorang peneliti yang mengatakan, oh saya tidak menemukan hadis itu. Tapi anehnya saya menemukan di Musnad Ahmad. Jadi yang mana versinya? Mungkin terbitannya berbeda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, anggap saja ini hanya wacana saja ya Bapak Ibu, bukan sesuatu yang mutlak. Nah, sekarang yang berkuasa adalah Raja Salman. Bapak Ibu rahmati Allah, ini hadis yang saya sebutkan tadi. Ya, isyarat Imam Mahdi akan muncul adalah ketika ikhtilafi minan nas. Ya. Ubasyirukum bil Mahdi yub'atsu fi akhir ummati. Aku berikan kabar gembira, kata Rasulullah, kepada kalian. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Aku berikan kabar gembira kepada kalian tentang kemunculan Al-Mahdi. Yub'atsu fi akhir ummati, yang akan diutus di akhir masa umatku. Inda ikhtilafi minan nas, ketika persengketaan, peperangan terjadi di tengah-tengah umat manusia, kekacauan di mana-mana. Wa zalazila, dan banyak gempa bumi di mana-mana. Yamlu adlan wa kistan kama muliyat zulman wa jawran. Dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman. Nah, itu Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Nah, ini Imam Mahdi ini akan muncul setelah yang satu ini. Akan berperang di sisi Ka'bah kalian 3 orang yang semuanya adalah anak khalifah putra mahkota. Kemudian salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur yang akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu bangsa manapun. Ya. Kemudian beliau menyebutkan sumadakara syai'an la ahfazuhu faqal. Kemudian beliau Rasulullah menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal. Faqal, maka Rasul bersabda, fa idza ra'aitumu, apabila kalian melihat para pembawa panji hitam dari arah timur tadi, fabayyuhu, berbaiatlah padanya, walau habwan ala saji, walaupun harus merangkak di atas salju. Artinya kemunculan para pembawa panji hitam itu ada tampak di muka bumi ketika salju ada di negara mereka. Dan ini ada kemungkinan besar adalah Khurasan atau Afghanistan. Dan kita tahu sekarang Afghanistan dipimpin oleh Taliban.
Apakah kunjungan Taliban ke sana hanya untuk makan-makan jauh-jauh ke Indonesia makan bersama dengan pejabat? Enggak. Ada hal yang lain yang lebih penting. Artinya apa? Itu isyarat kepada bangsa Indonesia bahwa satu pasukan yang kedua, pasukan Imam Mahdi yang kedua sudah ada. Pasukan Imam Mahdi yang pertama adalah Ahlus Syam, pasukan ahli tauhid dari Suriah dan Palestina. Ya. Yang kedua adalah Ashabur Rayatis Sud, para pembawa panji hitam dari Khurasan, yaitu mereka. Apakah Taliban? Saya yakin Taliban. Lalu kenapa datang ke Indonesia? Buru-buru, cepetan dong, kita sudah muncul nih. Mana yang ketiga? Taifah Mansurah, Indonesia. Jadi Indonesia harus ditekan dulu, baru nanti bangkit. Apakah bangkitnya sekarang? Kan sudah ada seruannya. Mudah-mudahan. Amin. Allahu Akbar. Fa'innahu khalifatullah al-Mahdi, karena sesungguhnya di tengah-tengah mereka ada khalifah Allah al-Mahdi. Akhrajahu Muslim fi sahihihi kitabul iman. Ini Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, jadi isyarat kemunculan Imam Mahdi ini adalah apabila ada pertikaian tiga putra mahkota Arab. Pertanyaannya, siapakah tiga putra mahkota tadi? Nah, ini sudah kita lihat, ini Raja Salman, dan dia beliau punya putra kandung yang terbesar, Muhammad bin Salman, yang sekarang berkuasa. Muhammad bin Nayef, sebetulnya ini adalah juga putra mahkota, putra dari Nayef bin Abdul Aziz, namun sudah lama menjadi tahanan rumah dan tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Padahal dia lebih senior daripada MBS dan selalu membantu Raja Fahad dan Raja Abdullah. Dua periode dia membantu Raja Fahd dan Abdullah sebagai pelaksana harian dari kebijakan pemerintahan Saudi Arabia. Namun kemudian ini disingkirkan, dan ini Mukrin bin Abdul Aziz, adik kandung dari Raja Salman, ini pun yang tadi saya sebutkan meninggal dunia karena helikopter yang tumpanginya jatuh. Baik, sempat terjadi persaingan yang kuat antara dua tokoh yang satu ini, antara Muhammad bin Naif dan Muhammad bin Salman. Namun ini kemudian tidak terhalangi beritanya kemana. Padahal dulu saya sering melihat dia selalu aktif dalam mendampingi Raja Fahad ataupun Raja Abdullah. Ada tokoh yang lain yang bernama Al-Walid bin Talal. Apakah ini juga putra mahkota? Iya, dia putra mahkota. Namun saya tidak melihat ada kekuatan dia, kecenderungannya untuk menjadi putra mahkota dari satu dari tiga putra mahkota tadi. Ya, maka pilihan saya lebih kepada sosok yang satu ini, yang bernama Khalid bin Farhan, Farhan bin Abdul Aziz. Ya, nah Khalid bin Farhan ini adalah juga putra mahkota yang tersingkir, terbuang ke Jerman karena satu keluarganya akan dihabisi. Dia menyelamatkan. Kenapa dihabisi? Karena ibunya tidak menikah dengan bangsa Arab, tapi menikah dengan orang Eropa, dan itu mencoreng aib keluarga. Makanya terusir ibunya, maka dia pun pergi bersama ibunya ke sana, Bapak. Dan dia pernah mengusulkan untuk melakukan kudeta, menggulingkan Raja Salman dan MBS putranya. Ini dari Jerman langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, inilah yang kemudian memicu kemunculan Imam Mahdi. Nah, ketika Imam Mahdi muncul, raja-raja Arab ini kemudian berupaya untuk menangkapnya dan membunuhnya. Namun saat itu Allah sudah menetapkan Imam Mahdi dilindungi oleh Allah. Allah perintahkan malaikat Jibril dan para malaikat untuk melindunginya. Maka ketika beliau dibaiat di Mekah, itu pembaiatan berjalan dengan lancar. Wa adadul ladina yubayyunahu ka ahli Badarin, ka adadi ahli Badarin, dan orang-orang yang berbaiat kepadanya adalah sejumlah sebanyak pasukan Badarku, antara 313 sampai 315 orang. Ya, di mana 313 ini merupakan jumlah dari jamaah plus di dalamnya ada 7 ulama besar dunia. 7 ulama besar dunia. Mereka berkumpul di Mekah pasca ibadah haji. Mereka saling mencari-cari di mana Imam Mahdi. Ya, setiap mereka bertanya, kenapa Anda datang ke Mekah? Kami mencari Imam Mahdi. Negara kami sudah hancur belur. Pemimpin negara kami ini zalim luar biasa. Umat Islam ini ditindas dan Islam tidak bisa tegak di negara kami. Padahal kami mayoritas Islam. Loh, kok nasib kita sama? Ya, nasib kita sama. Akhirnya gimana? Sepakatlah mereka mencari-cari Imam Mahdi. Ya, kemudian mereka menemukan di Mekah ada Imam Mahdi. Ifsid yadaka nubayku ala sami wa ta'ah anta mahdiyan nusratu min Allah.
litunajina min haulail kasabul fitan. Ya. Anda adalah Imam Mahdi, pertolongan dari Allah yang Allah janjikan lewat lisan Rasul pada kami. Ulurkan tangan Anda, kami berbaiat kepada Anda. Imam Mahdi menarik tangannya dan menolak. Lastu Mahdiyan, ana ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi. Aku hanya satu dari orang Ansor Madinah. Lari itu ke Madinah.